Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ingat bahwa bagi Allah makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Kalau di ayat sebelumnya kan ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau ma itu sesuatu yang tidak berakal, kalau man itu sesuatu yang berakal. Man berarti kalau di dunia ini adalah manusia, jin, malaikat. Yang ada di langit itu berarti malaikat, jin, dan lain sebagainya. Ingat, bagi Allah makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah itu sebenarnya tidak mengikuti berhala-berhalanya atau syuraka, sekutu-sekutu Allah. Orang menyembah berhala itu, yang menyembah itu sebenarnya bukan ikut perintahnya berhala. Berhala tidak pernah memerintahkan dia untuk menyembah, paham ya? Gerumbul yang dipuja, yang disembah, sebenarnya orang yang menyembah gerumbul itu tidak pernah mengikuti anjuran dari gerumbul itu. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Orang-orang yang menyembah selain Allah sebenarnya mereka tidak mengikuti sekutu-sekutu itu. Lah kemudian mereka mengikuti siapa? Iyattabi'una illa dhanna. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya prasangka mereka. Orang yang menyembah berhala, berhala itu terbuat dari apa? Batu. Batu kok menjadi Tuhan? Berarti batu atau Tuhan? Batu. Tak bedai. Batu yang disembah itu batu atau Tuhan? Batu. Kok ada orang yang mengatakan Tuhan? Prasangka mereka. Batu selamanya tetap batu. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka tidak mengikuti kecuali mereka hanya mengikuti prasangka mereka. Dia menyangka batu itu Tuhan. Apakah batu itu yang mengikrarkan dirinya Tuhan? Tidak. Yang menganggap dia Tuhan siapa? Penyembahnya. Lah terus wahyu dari mana itu? Ya prasangka. Makanya terus ayatnya wa inhum illa yakhrusun. Tidak ada kecuali mereka hanya membuat kebohongan-kebohongan. Jadi orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah gerumbul, menyembah selain Allah, mereka hanya mengikuti prasangka mereka dan membuat kebohongan besar. Buktinya yang menyembah berhala, punyakah mereka syariat? Tatanan hidup apakah ada? Undang-undang kehidupan mereka punya? Tidak. Mereka hanya mengikuti prasangka. Beda dengan agama kita Islam, Masya Allah. Mulai ngising, Pak Ikram sudah praktek ngising sing bener ini carane. Melebu jeding ono carane. Metu saka jeding ono carane, mlebu masjid ono carane, metu ka masjid ono carane, kumpul bojo lho ono carane. Nek gak pengin anake dadi grandong ono carane. Ora sesuai cara anake dadi grandong. Iya. Makanya teng kitab Abwaabul Faraj, orang yang bersetubuh dengan istrinya dan dia lupa berzikir membaca bismillah, maka kemungkinan anaknya itu urunane kok ngene setan. Mulane prilakune mirip setan. Kok, Diwatak sik mirip kok. Ngene, lah aku wis maca Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana ijak mirip setan. Iku wis parah nek iku wis parah. Iku marahi dikandani, nek kumpul karo bojo wudu dulu. Alah kesuwen ngono. Hah? Kan iku jarang kok. Wudu niku jarang. Bismillah dene. Ini lho. Jangan kira semua orang itu seperti sampeyan, Mas. Jarang orang berwudu dulu, sholat dulu jarang iku sampeyan. Nek wong liya aja padakno karo sampeyan. Lagi salah. Mulane kemarin tak kandhani. Ada orang ke Mekah. Kalau orang ke Mekah itu di Mekah ada kebaikan atau ada keburukan? Cara wong lunga ning Mekah cara pikiran sampeyan ning kono iku ana keapian ana keelekan. Keapian. Lah ana wong cerita, aku gak ning Mekah gak nyongko. Lah kenapa, Pak? Ternyata di Mekah itu ada pelacur. Iya toh? Iya.
Ya, aku lo ngerti wong aku iku kerja dadi TKI suwe kok. Di Arab itu ada pelacur. Ngono ngomong. Terus tak ceritane. Aku ning ndi ora petuk, ning Amerika ya ora petuk pelacur. Ning Singapura ya ora petuk pelacur. Ning Malaysia ya ora petuk pelacur. Masa Pak ya ning Amerika enggak ada pelacur? Enggak. Kemarin teman-teman ke sana enggak ada yang ketemu pelacur. Ora boleh. Iku jawabane. Ketika hati kowe iku nemokno pelacur ning Arab, perkara atimu pingin, mulane karo Gusti Allah dibukakan jalan ke sana. Masuk ning Amerika kalau kamu nggak mencari pelacur, ya ora ketemu wong ra goleki. Berarti apa yang Allah sediakan, perlihatkan di hadapanmu itu karena apa yang ada di dalam hatimu. Nek kowe ning Mekah golek pelacur ya keturutan. Ya petuk. Jajal ati nek bosok ngono ku ya. Teko Mekah ki lho kok cerita ana upruk ning kono jajalan piye. Berarti ku sing elek iku Mekah apa wonge? Wonge. Jadi hati yang bening itu akan menarik kebaikan, hati yang busuk akan menarik kepuruk. Masuk kowe ning Amerika lah nek atimu bening ora usah golek upruk, di sana enggak ketemu. Ketemunya rekan bisnis, ketemunya teman-teman waktu sekolah, ketemunya tempat-tempat yang baik. Wong kamu nggak ingin buruk. Paham gak maksudnya nggih? Kowe lewat ngetan iki lho. Nek kowe tujuanmu apik kan gak roh apa-apa. Paham ya? Tapi kalau tujuanmu buruk roh kan ono nggone. Ya Allah, ya Allah. Dalane ngepang. Belok kiri ya. Kanan kiri ya. Ya. Iyat tabiuna illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Orang-orang memandang berhala itu ingin menyembah. Dan mereka tidak ada syariatnya, mereka itu tidak mengikuti sekutunya. Makanya sembah yang neraka, sekutu-sekutu Tuhan-Tuhan yang disembah itu didatangkan besok di neraka. Disiksa juga. Kemudian mereka ditanya, apakah kamu membuat mereka itu menyembah? Tidak, saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk memerintahkan mereka. Ini yang dimaksud wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu tidak mengikuti sekutu mereka, tidak. Wa ma apa iyattabi'una illa dzanna. Mereka hanya mengikuti prasangka mereka, wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanya membuat kebohongan. Jadi batu selamanya batu tidak akan pernah menjadi Tuhan. Gerumbul salawasi gerumbul tidak akan pernah menjadi Tuhan. Matahari selamanya matahari makhluk tidak akan pernah menjadi Tuhan. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara inna fi dzalika laayatin liqaumin yasmaun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasmaun. Huwa utawi Allah iku alladzi zat ja'ala kang dadekaken sapa alladzi lakum maring sira kabeh alaila ing dalem wektu bengi. Allah yang menjadikan untuk kalian malam. Kenapa Allah menjadikan malam? Litaskunu, supaya yen to iso istirahat anteng ngangsu sapa sira kabeh fihi ing dalem lail. Wan nahara lan dadekaken sapa Allah an-nahara ing rina mubsiron hale kang madangi. Inna fi dzalika astuniku tetep ing dalem oleh dadekaken lail wan nahar dadekaken rina lan wengi la ayatin yakti ana pira-pira tandha kekuasaane Allah li kaumin kedue kaum yasmauna kang padha ngrungu sapa kaum. Allah lah yang menjadikan untuk kalian malam agar kalian bisa beristirahat di dalamnya. Jadi Allah menciptakan malam untuk kita bisa beristirahat. Wan nahara mubsira, dan Allah menjadikan siang untuk mencari ma'isyah, sehingga siang dijadikan terang benderang agar kita leluasa mencari ma'isyah, mencari upo sandu apa golek sandang pangan. Inna fi dzalika laayat. Itu semua bisa menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar, liqaumi yasmaun. Ya memang sunnahnya seperti itu.
Sunnahnya orang mencari uang itu di siang hari, bekerja di siang hari, kemudian malam beristirahat. Itu sunnahnya, lumrahnya seperti itu. Tapi kan likulli syai'in mustasnayat, segala sesuatu itu ada pengecualian. Ada orang itu kerjanya malam terus. Martabak ditelisuk ya ora payu. Payune nek bengi. Ya, akhirnya jualan malam. Makanya dulu, tapi jangan terlalu malam. Karena khilafus sunnah artinya kalau kita berbeda dengan apa yang semestinya menjadi kudroh, ya corok asal usule Allah menciptakan malam kita untuk beristirahat. Ya mergawe awan, lumrah wong nyambut gawe awan. Tapi ono wong nyambut gawe bengi. Ada banyak loh. Apalagi Surabaya itu, masya Allah. Saya Surabaya, Jogja itu, masya Allah. Jakarta itu, iya. Sama pasar ini ya apa-apa rame, ki turune ya apa. Ya ini kota nggak pernah tidur Pak Yai. Ada kota yang tidak pernah tidur. Enggak ada matinya. Ngono ki ya karo Gusti Allah ya dikai rahmat. Tapi aku bayangno kadang-kadang perjalanan malam, ya lesu golek sego ya ono bakul pecel jam 1 bengi yo. Jam 11 baru buka. Istri saya ketika hamil yang kedua itu minta pecel jam 1:30 Pak. 1:30 malam. Pokoknya golekno pecel jam 1:30 bengi. Piye nek golek nang ndi? Aku terus iling, oh biasanya rumah sakit itu buka terus. Akhirnya aku terus ke rumah sakit Bojonegoro, ternyata dapat juga pecel malam hari. Ya memang ngono ki dikandani bodoh nih, mosok bayi kok duwe pengenan pecel 1:30 bengi iki. Engko ndang bodoh nih. Ya nek pengin anakmu ngiler njur, Pak. Ya budal. Sing penting kok gak menek asem nang kuburan. Ya. Enggak, artinya pekerjaan lumrahnya kerja itu pasti siang, pagi sampai siang. Lumrahnya malam kita untuk istirahat. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang kerjanya itu justru ketika malam. Terus nek awan turu. Terus biasanya terus nek awan turu, gelek awan turu bengi melek, itu biasanya wajahnya gembur. Kena lambung. Enggak, kaya apa nek ngarani? Ya beda saja ya. Karena memang lah yo wong kulit wayahe kena srengenge kan. Yang menyehatkan vitamin D kan srengenge to. Kerja kena srengenge. Lah kalau malam kena yo kena sinar lampu karo sinar rembulan. Memang ya itulah. Jadi Allah lah yang menjadikan untuk kalian malam agar kalian bisa beristirahat. Ya mbok istirahat tenan aja begadang. Wan nahara mubsira, tapi wali-walinya Allah ketika malam jarang yang tidur. Mereka banyak melihat bintang, banyak melihat alam, banyak tafakur, banyak mujahadah kepada Allah. Itu waline Gusti Allah. Lah tidurnya kapan? Habis Isya, 8:30, jam 09.00 turu, engko 1:30 wis ngelilir. 1:30 wis fresh maneh sampai pagi munajat ning gone Gusti Allah. Ngene iki lho wali ndang aku lho mosok kok kaya aku ngene iki. Aku. Masa sampai jam 8:30 ya turu tenan. Terus tangine jam? Enggak apa-apa tapi. Tak kira to jam 1:30 jam 1 nisful lail bangun sampai pagi. 3:30 ya ora usah jam 3:30 lah. Nek 3:30 aku jam 11:30 turu ya jek kuat ta. Kesuwen iku turune iku. Berapa jam iku? 6 jam. Masa mau 6 jam? Jadi oke. Jadi kalau malam kita beristirahat, kalau malam mencari ma'isyah. Makanya dik biyen Sunan Kalijaga iku pesene piye? Sing jirib bakul apa gak iso sugih Kanjeng Sunan Kalijaga jan? Bakul serabeh itu apa sing takluk nek isuk kuwi. Gethuk piye ceritane piye cak? Lho. Aku kok rada iling biyen Sunan Kalijaga wasiat. Soalnya apa wayah bengi wayah ibadah, dhek bingung nyambut gawe. Makanya tolong yang ke pasar itu bangun itu ya tetaplah diniati tahajud. Getuk ya ora sugih ta Pak ya. Lah kok iso? Sugih ora bakal getuk.
Iya ya, bener. Orang perkara kesabdanan Kanjeng Sunan Kalijaga enggak ya? Ketoknya boten. Mboten. Nek sugih orang Arab bakul gethuk. Iya, cerdas. Bakul motor to, Mbak. Nek sugih bakul emas, bakul motor, bakul mobil ya. Berarti nek bakul gethuk orang Arab sugih. Aku lagi roh korong ini kan. Orang itu kan dulu kan karena memang mestinya dia berzikir kepada Allah, kok klutak. Jadi orang zikir neng Allah tambah bingung nyambut gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita ke pasar usahakanlah bangun jam 2 itu yuk. Tahajud dhisik lapor dengan pangeran. Setelah tahajud witir, setelah wis sak karepmu. Jadi budal ojo sampai lalekno akhirate. Pun inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Qalu takhadallahu waladan subhanahu. Qalu takhadallahu waladan subhanahu. Huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In 'indakum min sultanin bihadza. In 'indakum min sultanin bihadza. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tentang Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, yang paling detail, paling jelas itu di surat Al-Qasas ya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahu ya'tikum bidiya afala tasma'un. Dawa Muhammad, in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Umpama Gusti Allah nggawe setiap hari sama Allah dibuat malam terus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairul ya'tikum bidiya. Siapa yang bisa merubah yang asalnya selalu malam ini menjadi terang, menjadi pagi? Siapa yang bisa? Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairul ya'tikum bilailin taskununa fihi. Afala tubsirun. Seandainya Allah menjadikan dunia ini siang terus sehingga kalian tidak sempat untuk beristirahat, siapa yang bisa menjadikan datangnya malam sehingga kalian bisa beristirahat? Apakah kalian tidak melihat? Jadi umpama bayangno ngeten, Pak. Jadi orang-orang yang terlilit hutang itu pernah jangan pagi ya, jangan pagi. Orang yang terlilit hutang itu pikirannya ojo iso. Perkara nek iso wedi karo debt kolektor. Seandainya betul dituruti sama Allah, bengi terus, coba apa yang terjadi? Ya orang pasti sakit lah. Orang pasti hidupnya nggak seimbang. Paham nggak maksudnya ya? Nah, apa nih ndang rino terus? Iya, katok nyambut gawe sampean. Dipleteri bojo terus. Mulai jawan. Mulai jawan. Dipleteri terus sampean. Wong ngene iki lho jere 24 jam nih kurang asline ngene iki nyambut gawe cek kurang wektune. Dituruti Allah misale ora sae ning bengi piye jajal. Siapa yang bisa mendatangkan malam kalau Allah setiap hari menjadikan siang? Loro to ora? Masyaallah loro, Pak. Bendino ndang awan terus, Mas. Ora ono bengi sok apan yo bengi. Kita enggak bayangkan. Allah menghentikan salah satu elemen kehidupan kita satu saja hancur, Pak. Ini makanya inna fi dzalika laayat. Itulah bukti tanda kekuasaan Gusti Allah. Cobalah Allah menghilangkan air, gak usah suwe-suwe. Sak donya air sama Allah dihilangkan 7 hari saja. Ayo piye polahmu? Apa cewek nggo apa kowe? Sikatan nggo apa, adus nggo apa? Ayo. Iku padahal air. Selain air apa? Lah nek udara oksigen ya mati kabeh. Iya, mati kabeh. Satu elemen saja. Listrik mati bingung.
Api ya. Listrik mati perkara kowe ra iso ngecas HP to. Iya. Listrik mati bingung, nggak ada api, nggak ada energi, bingung. Lah ngono kok manusia menganggap dia yang hebat. Katakan Muhammad, kalau Allah menjadikan siang terus, siapa yang bisa mendatangkan malam? Kalau Allah mendatangkan malam terus, siapa yang bisa membuat siang? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mendengar? Apakah kalian tidak melihat? Masya Allah. Itu yang di surat Al-Qasas, lebih detail. Kalau ini kan sekilas, bahwa untuk kalian Allah menciptakan malam agar kalian bisa beristirahat. Terus Allah menciptakan siang agar kalian bisa bekerja. Itu semua ada ayat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Kalau podo ngucap sapa musyrikin. Musyrikin ini ittakhadha wis gawe sapa Allah Gusti Allah waladan ing anak. Subhanahu kelawan maha suci Allah. Maksudnya Allah jauh dari semua itu. Huwa utawi Allah iku al-ghaniyyu zat kang semugih lahu maring huwa utawi Allah iku al-ghaniyyu zat kang sugih. Lahu iku tetep kedue Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi. In indakum ora ana iku tetep ing dalem sanding sira kabeh min sultanin utawi kekuasaan utawi bukti bihadza kelawan ikilah ucapan ittakhadallahu walada. Atakuluna apa padha ngucap sapa sira kabeh alallahi ing atase Allah ngucapno ma ing barang la tak lamunang kang ora padha weruh utawa ngerti sapa sira kabeh ing ma. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Jadi orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anaknya Allah. Waqalatin nasaral masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anaknya Allah. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa malaikat itu banatullah. Malaikat itu peri-perinya Allah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi anak-anak kita jangan ajarkan iku ana bocah peri duweni apa? Tongkat ajaib iso apa-apa. Itu sebenarnya kamuflase. Itu ajaran orang-orang musyrik terdahulu bahwa mengatakan Allah mempunyai anak. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair, orang Nasrani mengatakan Isa. Orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Nah, anak perempuan Allah itu disebut apa? Peri. Nah, anak-anakmu tambah beulangi. Maca apa, Nduk? Maca peri. Tapi terus karnaval itu ra ono alhamdulillah. Karnaval ora. Tapi ki level 3 ya, hati-hati ya. Kita sudah level 3. Kok cuwepet ya ning ngerusum mulut ini level 3. Iya. Ini sudah level 3, Bojonegoro level 3 ini. Ya wis lah muga-muga enggak jadi level 4 dan seterusnya. Muga-muga corona segera berakhir Allahumma amin. Mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Subhanah, Allah maha suci dari semua itu. Artinya Allah tidak mempunyai anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tidak butuh itu semua. Semua yang ada di langit, semua ada yang ada di bumi itu kepunyaan Allah, milik Allah. In indakum min sultanim bihada. Kalian semua tidak mempunyai bukti untuk menetapkan bahwa Allah mempunyai anak. Bukti ini apa nek Gusti Allah duwe anak? Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengucapkan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak kalian ketahui. Jadi ngomong barang sing ora dingerteni, wong blarah. Satu ayat lagi karena pertemuan besok, 2 ayat lagi ya. Karena pertemuan besok kita akan membahas tentang cerita Nabi Nuh. Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Mata'un
fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Kul dawa sapa sira Muhammad, innal ladzina astune wong akeh yaftaruna kang padha gawe-gawe goroh sapa alladzina 'alallahi ing atase Allah al-kadziba ing gegorohan. Iku la yuflihuna ora padha bisa bejo sapa alladzina. Mataun iku kesenengan kang sithik fid dunya ing dalem dunya. Summa ilaina nuli iku tetep marang ingsun Allah marjiuhum utawi baline wong musyrikin. Summa nuli iku nuli ngicipaken sapa ingsun hum ing musyrikin ngicipaken al-adzaba ing siksa asyadida kang banget bima kelawan barang kanu kang ana sapa musyrikin utawa kafirin bima kelawan barang kanu kang ana sapa musyrikin iku yakfuruna padha kufur sapa musyrikin. Kul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, membuat kebohongan-kebohongan atas nama Allah, mereka tidak akan pernah beruntung. Jadi siapa yang mengucapkan kebohongan-kebohongan atas nama Allah? Orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah punya anak, orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak Nabi Isa, orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Gusti Allah. Mereka yang membuat kebohongan-kebohongan seperti itu atas nama Allah, maka mereka hidupnya tidak akan pernah beruntung. Mata fid dunya, terus kok bantah nang ndi buktine wong Yahudi wong Nasrani uripe bejo-bejo. Nah, yang saya pengen bantah ngono. Mata fid dunya. Aku wis roh Cina kapas kaya kok makmur uripe ngono ya. Dia usah pembantah. Aku pengalaman di orang-orang ngono itu. Mata fid dunya. Mereka itu hanya ngicipi kenikmatan di dunia saja. Makanya sering tuh Sayyidina Ali tak critakno ning sampean ketika Sayyidina Ali ditanya, "Hei Ali, sampean kok sujud, sampean kok salat, sampean kok poso, lan nek swarga sumben ora eneng piye?" Kalau surga tidak ada bagi orang mukmin tidak masalah. Karena orang mukmin merasakan apa yang orang kafir rasakan di dunia. Wong kafir oleh gawe omah apik, wong mukmin oleh gawe omah apik. Wong kafir boleh punya mobil mewah, kita punya mobil mewah, boleh. Wong kafir duwe klub sepak bola, wong muslim ya oleh nuku klub sepak bola. Jene sapa sing nuku? Syekh Salman nuku apa? Newcastle United lho, wapal Mas Taim ngono. Bendino ndelok berita bola. Nah, isuk kabar-kabar ning pondok, Pak Yai alhamdulillah ning apa? Syekh Salman lho nuku Newcastle United. Wah, apa yo ngene barang dikabari. Ya enggak apa-apa, kalau orang kafir boleh, kita boleh. Urusan-urusan duniawi apa yang membedakan kita dengan orang kafir? Enggak ada kan? Seandainya surga enggak ada, orang mukmin enggak ada bedanya dengan orang kafir. Wong kafir oleh kelon awake yo duwe bojo, ora ono bedane. Tapi nanti kata Sayyidina Ali, ketika neraka ada, awakmu lara. Karena apa? Sudah tidak bisa beramal lagi kan? Nah, makanya mata fid dunya, kalau ada orang mendustakan Allah itu merasakan kebahagiaan, itu hanya sebentar di dunia. Sabar Pak Ikram, sebentar di dunia. Somben nek pengin nyinceng wong kafir ayo melo aku. Wong kafir ning neraka di melete. Enggak mempercayai Allah, enggak mempercayai ajarannya Allah. Ndi somben nyinceng ning neraka. Mata fid dunya, mereka hanya menemukan kesenangan sebentar di dunia. Summa ilaina marji'uhum, diancam sama Allah. Nuli mereka, kemudian tempat kembali mereka hanya kepadaku. Summa nudzikuhumus adzabal syadid. Kemudian akan aku berikan kepada nek marani ngicipi, bakal tak icipno siksa sing banget pedhiye bima kanu yakfurun, dengan apa yang mereka kufurkan atau kafirkan. Masya Allah. Jadi kita sebagai orang mukmin beruntung. Makanya orang mukmin itu punya derajat qad aflahal mukminun. Aflah itu sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Iman saja ini kita sudah beruntung.
mempercayai Allah, mempercayai Rasulullah, ada hari kiamat, ada akhir, ada surga neraka, itu sudah beruntung kita. Qad aflahal mu'minun. Lalu wong kafir, mata ungfid dunya, mereka hanya merasakan kenikmatan di dunia hanya sebentar saja.